Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi seorang pemuda yang usianya 18 tahun yang saya bimbing kerohaniannya secara online jarak jauh. Beliau ada di Kalimantan Selatan. Beliau mau mengamalkan apa yang saya anjurkan, yaitu mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang mana orang yang mendapatkan ijazah sholawat tersebut dari saya biasanya Allah berikan mimpi bagian kenabian. Karena saya juga pernah bermimpi bahwa saya itu mengajarkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang mana itu adalah sholawat wahidiyah. Saya berikan di dalam mimpi itu kepada orang lain, dan orang lain itu ketika mengatakan tidak pernah bermimpi, maka saya mengatakan bahwa itu karena buta hati. Itu maksudnya hati yang tertutupi titik hitam karena maksiat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, jika hati rusak maka seluruh jasad rusak. Maknanya, jika hati seseorang itu tertutupi titik hitam karena sering maksiat tapi tidak segera tobat, tidak mengimbangi dengan amal soleh, yang dengan amal soleh itu seharusnya bisa menghapus dosanya, yang otomatis titik hitam yang menutupi hati itu juga terhapus, maka orang yang selalu menetapi maksiat, akhirnya dia sulit mendapat hidayah, sulit mendapat ilmu dari Allah, sulit memahami ilmu Allah, sulit mau bertakwa kepada Allah. Nah, saya bermimpi menjelaskan itu kepada seorang itu untuk mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu juga mimpi yang dialami istri saya, diberi petunjuk bahwa dengan membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah itu Allah memberikan petunjuk berupa mimpi. Nah, karena saudara kita yang usianya 18 tahun itu mengamalkan dan percaya dengan apa yang saya katakan, maka dapatlah dia itu mimpi bagian kenabian yang sekarang akan saya ceritakan kepada Anda semua. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi bahwa Fulan itu berada di sebuah tempat seperti pasar, berdua dengan bapak sambungnya. Di pasar tersebut semua orang berjualan baju semuanya, tidak ada berjualan yang lain selain baju. Di tempat itu Fulan mencari baju, diajak bapak sambungnya. Kemudian bapak sambungnya itu berkata bahwa Fulan itu dianjurkan memilih baju yang dia mau. Kemudian Fulan itu menjawab iya dan mempersilahkan untuk bapaknya itu memilihkan baju yang pantas untuk Fulan. Setelah itu mereka berdua berjalan mencari baju. Di saat ada baju yang diinginkan oleh si Fulan, dia datangi, ternyata tempat yang menjual baju itu ukurannya tidak ada yang pas kepada si Fulan. Akhirnya lanjut berjalan lagi, kemudian bapaknya itu langsung mengambilkan baju dan menyuruh Fulan untuk memakai baju pilihan bapaknya itu. Bajunya itu berwarna hijau, seperti hijau keranda, kain keranda, hijau tua. Dan bajunya itu seperti jaket, tapi bentuknya lebih panjang daripada jaket biasanya dan tebal. Pada saat itu bapaknya si Fulan menggunakan jubah biru navy. Jubah biru navy itu maksudnya birunya biru tentara. Jadi itulah yang digunakan bapak sambungnya. Bajunya panjang sampai kakinya saja nggak kelihatan dan memakai kopiah. Kemudian bapaknya itu berkata bahwa baju itu dipilihkan oleh beliau untuk dipakai oleh si Fulan. Kemudian Fulan tidak menolaknya, mengatakan iya pak. Setelah itu bapaknya memakaikan baju tersebut. Dan Fulan akhirnya terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya?
mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang mengandung makna tersirat. Ketika fulan bersama bapak sambungnya berada di sebuah pasar dan semuanya berjualan baju, itu memiliki makna bahwa pasar itu dan baju yang dijual itu bukanlah tempat seperti pasar di dalam kehidupan nyata, tetapi itu simbol yang memiliki makna bahwa fulan itu akan diperjalankan oleh Allah mengalami perjalanan hidup yang akan melewati makom-makom spiritual. Baju itu berkaitan dengan kedudukan spiritual. Seperti halnya yang dialami Nabi Muhammad SAW yang diperlihatkan 3 kelompok orang. Yang pertama, orang memakai baju sedada. Yang kedua, orang memakai baju di bawah dada. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat beliau, memakai baju yang diseret, baju yang panjang. Beliau takwilkan adalah agama. Jadi bentuk besar kecilnya baju itu adalah mengenai kadar ilmu agama yang dimiliki seseorang, yang itu juga berarti bermakna tentang makom spiritualnya. Nah, fulan ketika ada baju yang akan dipilihnya, dia datangi, baju itu ternyata gak ada yang pas dengan bajunya dia. Nah, itu artinya makom spiritualnya si fulan tidak sama dengan kebanyakan orang. Ukuran baju yang di pasar itu banyak tapi nggak cocok. Jadi hal itu juga bisa dikatakan bahwa kedudukan spiritual si fulan ini adalah di atas rata-rata. Di atas rata-rata kebanyakan orang. Nah, ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya. Ketika fulan itu bermimpi bertemu guru sekumpul, diajari guru sekumpul, yang itu bermakna bahwa dia akan ditakdirkan oleh Allah, diberi pemahaman ilmunya para wali, yang mana itu akhirnya bertemu saya, yang kemudian saya mengajarkan ilmu dari kitab-kitabnya para wali. Nah, itu sesuai. Nah, ketika di dalam mimpi itu akhirnya bapak sambungnya yang memilihkan baju untuk fulan dan fulan mengiyakan, itu memiliki petunjuk bahwa Allah memberikan anjuran agar si fulan itu menjadikan bapak sambungnya itu menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mencapai keridhaan Allah, yang dengan keridhaan orang tua itu Allah akhirnya ridho dan akhirnya fulan mudah mendapatkan kedudukan spiritual yang memang sudah dialokasikan untuk si fulan tersebut. Hal itu berkaitan firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya." Ya, wasilah itu maksudnya jalan atau perantara. Dan berkaitan juga dengan hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah itu berada pada kemarahan kedua orang tua. Karena fulan di dalam mimpi itu mengiyakan agar bapaknya itu yang memilihkan baju, nah itu juga sekaligus menjadi petunjuk bagi fulan. Allah menganjurkan dirinya untuk tawaduk, merendahkan diri kepada bapaknya itu, bahwa bapaknya itu memang dipilih oleh Allah menjadi wasilah untuk mencapai keridhaannya. Itu salah satunya. Ketika di dalam mimpi itu ada simbol jaket yang dipakaikan kepada fulan oleh bapaknya itu berwarna hijau, tebal, agak panjang bentuknya, itu mengenai kadar ilmu yang akan didapatkan oleh fulan, yang juga berkaitan dengan makom spiritualnya. Warna hijau itu berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 21, yaitu pakaian warna hijau yang diberikan kepada orang yang di surga. Sedangkan tebal, jaketnya tebal itu adalah kekokohan keimanan yang akan diperoleh oleh si fulan. Tidak mudah terjerumus kepada kemaksiatan, tidak mudah terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, diwakili juga dengan adanya bentuknya yang panjang. Nah, itu kadar ilmu agamanya banyak. Sedangkan simbol pakaian bapaknya itu memakai jubah biru navy sampai nggak kelihatan kakinya dan memakai kopiah, itu simbol makomnya bapaknya itu adalah sebagai mukmin, pejuang. Dia orang yang suka bertakwa, suka bermujahadah dan sesuai syariat Allah. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.